Robek. Harus digigit. Hei, udah gigit. Kuku. Hei, harus gigit. Jasper, apa? Mati kau. Ditembak oleh seorang revolusioner. Hei, jangan lari. Wow, dia lari. Jangan lari kau. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Dan saya mau lihat anjing yang tadi pagi saya lihat. Dan dia masih takut dengan saya. Anjing ini diberi oleh tante saya yang tinggal di Batu Gase. Dan dia masih berumur sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya. Jadi dia masih takut dengan saya, belum akrab. Sekarang saya mau pergi lihat dia. Mudah-mudahan malam ini dia sudah lupa sama mamanya atau bapaknya di Batu Gase ya. Morse, Ya? kau lihat anjing anak tadi kah? Belum. Mana? Di teras. Oh, di mana, di teras kah? Di samping atau di? Oh, dia sudah tidak ini ya. Oke, mudah-mudahan dia tidak takut lagi. Cegu, hai Cegu, hai Cegu, Mai, kasih dia dengan ini ya, kain Mai. Sudah kasih makan tadi Morris? Belum dibawa karena dibawa nasi yang bersama saya. Kasih dia sedikit kau, bawa dia makan sedikit. Biar untuk dia saya, yang lain nanti kemudian. Mai, sini hei. Hei, ini anjing yang ini nama Lenin, yang ini nama Marx, sedangkan yang ini nama Che Guevara. Jadi 3 anjing saya ini semuanya memiliki semangat revolusioner. Yang ini Cegu, kayaknya dia cocok jadi Cegu. Tapi saya kesian tadi. Sini Cegu. Hei, Cegu sini. Ini Cegu nih telinganya lukanya cukup parah ya. Ini bapak saya yang buat. Menurut bapak telinga anjing harus dirobek biar dia menjadi jinak. Saya marah sekali dengan bapak saya tadi gara-gara hal ini. Oke, mana makan? Ini makanan. Oke. Ini untuk makanan untuk yang anak ya, sedangkan yang besar nanti aja. Kau lipat sekali kau. Oke. Makan sudah, yang lain ke bawah. Semoga cepat besar ya Cegu, biar kau bisa jaga rumah. Hei, kau kemana lagi? Hah, kau masih takut dengan saya kah? Ini, makan di bawah aja. Oke. Nanti kau tidur di sini ya, Cegu. Oke. Oke, jadi 3 ekor anjing saya itu bernama Marx, Lenin, dan Che Guevara. Ketiganya itu saya beri nama seperti itu karena
saya mengagumi 3 tokoh revolusioner yang pernah hidup di dunia ini. Nah, berbicara soal sifat, watak, atau tindakan yang revolusioner, saya kebetulan adalah sebagai seorang intelektual. Dan dalam dunia intelektual atau di dalam dunia ilmu pengetahuan, sifat atau watak atau kemampuan revolusioner itu sangat dibutuhkan. Kenapa seperti itu? Karena ilmu pengetahuan itu hanya bisa maju jika orang-orang yang terlibat di dalam dunia ilmu pengetahuan itu memiliki watak dan naluri yang revolusioner. Kenapa seperti itu? Karena ilmu hanya bisa berkembang dengan cara yang revolusioner. Nah, ini ada salah satu filsuf ilmu pengetahuan yang terkenal, namanya Karl Popper. Jadi bagi Karl Popper, setiap ilmu pengetahuan yang pernah muncul di bumi itu hanya merupakan hipotesis untuk pengetahuan baru yang datang di kemudian hari. Artinya apa? Artinya pengetahuan yang kita peroleh hari ini itu bersifat tentatif. Kenapa tentatif? Karena bisa saja dia akan difalsifikasi oleh pengetahuan yang datang di kemudian hari yang dibawa oleh orang yang baru. Dan dalam dunia ilmu pengetahuan, setiap ilmuwan diharapkan untuk membawa sesuatu yang baru ke meja perjamuan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam ilmu pengetahuan yang paling penting adalah kritik. Dan kritik itu adalah salah satu watak atau sifat dari seorang yang revolusioner. Nah, berbicara soal kritik, saya ingat akan komentar dari saudara Willy Anugrah di YouTube saya 3 hari yang lalu. Dan Willy memberi komentar terhadap konten yang saya buat tentang Labuan Bajo yang berjudul "Sering dikunjungi Presiden, Labuan Bajo semakin miskin". Anda bisa melihat kontennya di sini. Anda bisa klik di sini. Nah, di situ Willy Anugrah memberi komentar seperti ini. "Kamu bantuin, jangan cuma tahu kritik." Nah, untuk komentar saudara Willy Anugrah ini, saya ingin katakan kepada Anda, tidak boleh terlalu anti kritik. Karena kritik itu selain dibutuhkan dalam dunia ilmu pengetahuan, kritik itu dibutuhkan dalam dunia kehidupan itu sendiri. Kenapa? Dunia ilmu pengetahuan dan dunia nyata itu saling berkaitan. Kalau kita anti terhadap kritik, maka sudah sejak dulu kita tidak pernah maju. Kita mungkin, hai anjing, kamu, kita lagi bicara soal hal-hal yang bersifat revolusioner, kamu, Oke, jadi kalau kita anti terhadap kritik, atau semua manusia sejak zaman dahulu kala anti terhadap kritik, maka kita ini mungkin masih hidup di zaman batu. Karena tidak ada hal-hal revolusioner yang muncul akibat para ilmuwan, para politikus, para sastrawan, para pelukis yang saling mengkritik di antara mereka, yang membuat dunia ini menjadi lebih baik, lebih sempurna dari waktu ke waktu. Kalau tidak ada kritik dalam dunia kedokteran misalnya, tidak ada orang yang bisa dilahirkan secara sesar. Karena nanti kalau bilang, ada dokter yang bilang, sesar itu tidak mungkin, melahirkan hanya mungkin melalui vagina. Tapi karena ada kritik, karena dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia kedokteran terbuka terhadap kritik, maka sesar itu mungkin. Dan dengan sesar banyak sekali bayi dan ibu yang diselamatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan yang dimungkinkan oleh semangat revolusioner yang diwujudkan dalam kritik. Satu hal lagi yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah bahwa mengapa kita perlu mengkritik kebijakan pemerintah, apa yang dibuat pemerintah, khususnya seperti di Labuan Bajo yang saya buat di video saya yang dikritik oleh Willy Anugrah atau dikomentari oleh Willy Anugrah.
pemerintah itu kan mengolah dana publik. Dana publik itu berasal dari mana? Dana publik itu berasal dari pajak rakyat. Termasuk pajaknya saya. Saya kan bekerja dan membayar pajak untuk rakyat. Karena itu, saya berhak mengkritik kinerja pemerintah. Oh, Justin, kamu buat apa? Dengar musik. Dengar musik. Mantap. Woi, Jasper, kamu buat apa tuh? Hah? Oh, takut. Oh, ditembak Jasper, lari, Bab Teng lari. Dah, Bab Teng mau tidur, dah. Bab Teng lari, dah, Bab Teng. Oi, ampun. Jangan tembak Bab Tengah, jangan tembak. Aduh, Bab Tengah. Hai, kenapa kau buang makan? Hei. Ay, sapunya ini kotor semua kok. Kenapa kau buang makan? Muntah buang. Hai, mur. Bersih lagi, kotor. Hai, keluar sudah dari kamar saya. Keluar dari Bab Tengah punya kamar. Keluar, kau muntah di sini nih. Keluar. Kau kenapa Bab Tengah peluru kau muntah? Hei, jangan.